Ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Aku mau nanya nih sama moms yang lagi mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond. Siapa yang saat ini lagi hamil? Selamat ya, pasti seneng nih. Entah kehamilan pertama, kedua, atau ketiga. Pasti membawa kebahagiaan tersendiri. Tapi aku mau nanya lagi, pada rajin gak nih ngecek atau periksa kehamilannya? Jangan sampai ya pemeriksaan kehamilan rutin yang dijadwalkan oleh dokter atau fasilitas kesehatan ya, fasilitas layanan kesehatan dilewatin sama moms. Karena pemeriksaan kehamilan itu penting untuk kita lakukan, terutama untuk tahu kondisi kesehatan janin di dalam kandungan kita. Lewat pemeriksaan kehamilan, kita juga bisa mengantisipasi nih kelainan janin yang mungkin terjadi. Seperti bibir sumbing, kelainan janin yang lainnya yang tentunya bisa terdeteksi. Tapi apa ya? Nah, nanti kita cari tahu ya. Apa saja sih juga metode deteksi kelainan janin yang bisa dilakukan, serta apa yang harus dilakukan ketika kelainan janin telah terdeteksi. Saya sudah bersama dengan Dr. Febriansyah Darus SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan kedokteran feto-maternal dari Brawijaya Hospital Saharjo. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak Anggi, apa kabar? Baik, sehat, Dok? Alhamdulillah. Dan kita tentunya berharap buat para bumil-bumil nih yang lagi mendengarkan dan juga menyaksikan podcast kita juga dalam kondisi sehat dan rajin periksa, bener nggak sih, Dok? Iya, itu harus tuh wajib ya, supaya nanti kalau ada sesuatu yang ketahuan lebih dini lebih baik. Nah, tapi mungkin dokter bisa jelasin dulu nih kepada kita nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kelainan janin? Jadi yang dimaksud dengan kelainan janin itu adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan janin tidak sempurna, tidak ideal seperti seharusnya. Itu disebut dengan kelainan bentuk janin atau organ janin. Jadi kalau ada kelainan tentunya nanti akan berpengaruh kepada fungsinya. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kelainan janin itu sejak kapan bisa terdeteksi, Dok? Karena kan banyak juga bumil-bumil ini kan baru tahu hamil setelah biasanya itu 12 minggu ya, Dok, rata-rata yang paling sering kan ya, Doknya. Nah, ini apakah sudah bisa langsung terdeteksi atau biasanya di trimester kedua atau gimana, Dok? Jadi kita harus bedakan dulu jenis kelainannya. Kelainan itu karena kelainan kromosom kah? Jadi kromosom itu kan genetik individu manusia. Atau kelainan organ. Kelainan organ belum tentu dia kelainan kromosom. Jadi banyak sekali faktor penyebabnya. Jadi kalau untuk kelainan kromosom itu seharusnya sudah bisa dideteksi atau di screening di trimester 1. Dari awal ya, dari bisa awal. Ya, dari awal kehamilan. Tetapi kalau kelainan bentuk organ biasanya mulai di trimester kedua. Jadi ada perbedaan. Oke. Nah, jadi penasaran juga deh, Dok, ingin tahu prevalensi kelainan janin bawaan di Indonesia itu tuh seberapa besar dan seperti apa sih, Dok? Sebenarnya tergantung dengan jenis kelainannya apa ya. Kalau kayak kelainan kromosom, misalnya yang paling sering atau paling mudah kita pahami adalah trisomi 21 atau Down syndrome ya. Itu sekitar 13 per 10.000 kelahiran. Tapi kalau dia pada wanita yang usianya lanjut, dia lebih tinggi jadi 1 per 30 kelahiran. Nah, kalau kelainan-kelainan yang lain tergantung dengan jenis kelainannya, tapi biasanya kelainan itu tidak banyak ya, hanya sedikit sekali, mungkin di bawah 10% kelainan itu. Jadi memang usia dari si ibu ini di saat hamil ini juga punya peranan penting ya, Dok ya? Untuk kelainan yang sifatnya kelainan kromosom ya. Kelainan kromosom sangat dipengaruhi oleh usia si ibu pada saat hamil. Karena apa hubungannya sama kualitas sel telur. Jadi sebenarnya kalau seorang wanita itu sudah punya cadangan telur dari dia lahir gitu ya, sampai dia pensiun atau menopause itu sudah ada telur yang sudah dipersiapkan. Jadi telur yang bagus-bagus akan dikeluarkan di awal-awal dia menstruasi. Jadi telur itu kan akan mengalami pembelahan sel. Jadi kalau puluhan tahun dia diem, pas dia membelah, dia mengalami perubahan, itu yang sering terjadi kelainan kromosom. Ini ibarat kata memang kayak ada expiry date-nya gitu ya, Dok ya? Jadi ya walaupun tidak semua ibu hamil di atas 40 anaknya kenapa-kenapa, ya tapi risiko berdasarkan statistik tinggi. Dok, faktor apa nih, Dok, yang menyebabkan terjadinya kelainan janin ini sendiri, Dok? Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan kelainan janin ya. Jadi kita sebut dulu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya konsumsi obat-obatan yang bisa membahayakan. Misalnya obat-obatan kategori D, misalnya antibiotik ya. Antibiotik misalnya yang paling gampang kita ketahui misalnya tetrasiklin, itu kan udah gak boleh lagi buat hamil. Dia kelainannya apa?
kelainannya giginya jadi hitam, tidak putih, jadi kayak abu-abu gitu. Itu udah tidak boleh. Kadang-kadang juga dia bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi faktor-faktor eksternal atau karena faktor radiasi atau karena faktor nutrisi. Banyak faktor. Ya, banyak sekali faktor. Nah, kalau faktor internal misalnya ibunya ada sakit gula. Ya, sakit gula, dan turunan itu kan juga biasanya, obesitas, itu orang-orang yang memiliki kadar gula yang berlebihan selama hamil, resiko penyakit jantung bawaan pada anaknya tinggi. Makanya harus benar-benar di screening. Nah, tapi kalau faktor kromosom, kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi diduga karena gangguan dari nutrisi yang mengganggu proses pembelahan sel-selnya itu. Jadi pada usia-usia lanjut, tapi dia sifatnya sporadik. Tidak semua timbul pada usia lanjut. Ada orang yang masih muda, dia melahirkan anak dengan kelainan Down syndrome bawaan seperti itu. Jadi sangat bervariasi. Oke, jadi emang nggak melulu yang usia ibunya udah cukup matang, cukup berusia gitu yang bisa menyebabkan terjadinya kelainan kromosom dan Down syndrome tadi ya, Dok? Iya, tidak selalu, tapi pada orang-orang yang resiko tinggi dalam usia, screeningnya harus bagus. Itu penting. Itu yang harus kita lakukan. Oke, Dok, mungkin kita juga ingin nih untuk kita harus tahu nih ya, Dok, ya lebih tepatnya lagi ya. Apa saja kelainan dari janin tentunya yang bisa dideteksi sejak dini nih, Dok? Sekalian dikenalin nih, Dok, sama kita kelainan janin itu apa aja dan apa aja yang sebenarnya bisa dideteksi sejak dini. Banyak sekali ya. Contohnya anencephalus. Pernah dengar nggak anencephal? Jadi janin tanpa tempurung kepala. Kemudian hidrocephalus. Hidrocephalus itu janin dengan cairan yang berlebihan di kepala. Kemudian Down syndrome itu juga bisa di screening. Thalassemia, gangguan metabolisme darah merah itu juga bisa di screening. Jadi banyak sekali kelainan-kelainan itu yang bisa dideteksi. Contohnya lagi spina bifida. Spina bifida itu jadi pada tulang belakangnya serabut sarafnya keluar dari tulang belakang seperti itu. Yang paling sering terjadi apa, Dok? Yang di Sebenarnya kelainan yang paling sering terjadi di Indonesia kelainan yang berhubungan dengan defek tabung saraf atau neural tube defect. Salah satunya itu tadi anencephal, spina bifida itu 50% dari neural tube defect kelainannya itu. Termasuklah bibir sumbing yang ringan. Nah, baru mau nanya. Bibir sumbing itu salah satu kelainan neural tube defect yang ringan. Sebenarnya ada lagi yang lebih ringan kelainan itu. Apa tuh, Dok? Lesung pipi. Itu adalah salah satu kelainan penyatuan tabung saraf, tapi dia sifatnya mempercantik kan. Orang malah sekarang dibikin, Dok. Itu kelainan sebenarnya, jadi dia penyatuannya tidak sempurna. Tapi kalau dia yang parah mungkin dia yang berlubang kayak ada tuh yang kayak legok, bibir sumbing itu yang kelainan yang sifatnya parah penyatuannya. Jadi sebenarnya lesung pipi itu kelainan bawaan yang paling ringan. Iya, tapi dia mempermanis orang yang punya. Bahkan orang yang nggak punya sampai pengen punya, Dok, ya. Iya. Tapi jadi ingin tahu juga nih kayak tadi yang ringan ini sendiri kayak lesung pipi deh bisa terdeteksi. Kalau lesung pipi agak susah karena ringan sekali ya, ringan Dok, sekali. Ya. Dan biasanya kan lesung pipi itu timbul kalau dia tersenyum atau juga apa. Jadi bayinya kita kan belum tentu senyum kita periksa. Tapi kalau kelainan kayak bibir sumbing harusnya terlihat. Oke. Nah, berarti untuk bisa terlihat, jenis pemeriksaan itu seperti apa, Dok? Karena kan kayaknya kalau USG yang klasik lah ya, Dok, ya kita ngomongnya yang 3 dimensi yang biasa, apakah itu bisa mendeteksi, Dok? Sebenarnya dalam prinsip screening dengan USG itu ada 2 faktor yang sangat mempengaruhi. 1, jenis mesin yang dipakai, dan 2, keterampilan operatornya. Jadi kalau jenis mesinnya bagus, keterampilan operatornya bagus, kemungkinan besar akan bisa dilihat. Tapi kalau hanya mesinnya yang bagus, operatornya belum berpengalaman juga akan lewat. Tapi belum tentu mesinnya jelek, tapi kalau operatornya canggih, dia juga akan bisa lihat. Jadi sangat dipengaruhi oleh jenis mesin dan operator yang menggunakan. Oke, nah kita bisa mendeteksinya dengan apa nih, Dok? Apakah kita kan juga sering dengar tuh biasanya bumil-bumil nih disuruh cek darah, cek lab, terus yang USG, ya kan itu kita juga yang paling common tuh mungkin USG. Ada juga kita juga sudah mulai tidak asing ya dengan istilah NIPT gitu. Itu juga udah common juga dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan nih, Dok. Jadi sama seperti apa sih bentuk-bentuknya? Sebenarnya kalau kita mau lihat kelainan kromosomal, jadi kromosomal itu yang tadi ya trisomi 21, trisomi 18, trisomi 13 banyak sekali.
kelainan-kelainan itu yang paling simple dilakukan adalah pemeriksaan USG di trimester pertama, 11 sampai dengan 13 minggu. Jadi di usia kehamilan 11 sampai dengan 13 minggu itu ada soft marker ultrasound yang harus diperiksa. Jadi contohnya adalah penebalan cairan di belakang tengkuk. Jadi bayi tidur dalam posisi menghadap ke atas, nanti dilihat ketebalan cairan di belakang tengkuk, itu namanya NT atau nuchal translucensi. Jadi kalau NT-nya lebar, jadi ada 3 kemungkinan nih kalau NT-nya lebar. Ada kelainan kromosom, ada kelainan jantung bawaan pada janin, atau ada kelainan sistem limfatik pada janinnya. Tapi biasanya kalau sistem limfatik dia nanti akan menghilang. Nah kemudian yang dinilai lagi adalah tulang hidung. Tulang hidung bayi pada saat posisi seperti itu ada atau tidak, atau sangat kecil. Itu bisa terdeteksi terlihat. Jadi kalau pada kondisi di 11 sampai 13 minggu kita tidak bisa melihat tulang hidung, kita harus hati-hati. Jadi ini bukan mancung atau tidak ya. Hubungannya sama dengan kelainan kromosom. Kemudian yang dilihat lagi adalah aliran darah di hati bayi, namanya ductus venosus. Jadi dia ada gambaran gelombang yang khas. Jadi kalau gelombangnya tidak sesuai, kita harus curiga. Dan detak jantung, namanya tricuspid regurgitation. Jadi itu ada detak jantung tambahan pada janin, kita harus curiga. Nah kalau kita curiga di sana, USG itu di trimester 1 tadi tidak 100%, wah pasti kelainan. Jadi kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan screening, kita ngomong tentang sensitivity dan specificity. Jadi kalau ultrasound doang itu hanya sekitar 60 sampai dengan 70% untuk mendeteksi kelainan kromosom. Seperti itu. Jadi nanti ada pemeriksaan tambahannya lagi. Jadi kalau dulu ada pemeriksaan darah, misalnya alfa fetoprotein, free beta HCG, estradiol, sama lagi inhibin E. Tapi ini sudah mulai ditinggalkan karena harganya mahal, pemeriksaannya lama, digantikan dengan pemeriksaan NIPT. Jadi NIPT ini sebenarnya untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom pada janin dengan melalui pemeriksaan darah ibu. Jadi kalau dulu sebelum ada NIPT, kita lakukan tindakan amniosintesis pada usia kehamilan 16 minggu ke atas. Jadi cairan ketubannya diambil dengan jarum, ditusuk perutnya, diambil cairan ketuban, diperiksakan di laboratorium. Itu yang gold standar yang 100%. Tapi sifatnya sangat invasif. Ibu ketakutan, bisa mencederai janin. Terus ada lagi namanya CVS, chorionic villus sampling. Jadi yang diambil itu darah di bawah tempat plasenta nempel. Tapi ini sudah sangat jarang sekali dilakukan karena resiko kecacatan limb defect pada bayinya tinggi. Nah, tapi semenjak ada NIPT, orang beralih ke NIPT pada kasus-kasus yang resiko tinggi. Tapi NIPT ini tidak 100% juga, dia hanya 99%. Jadi screening itu banyak sekali caranya. Jadi tidak ada satu alat pun yang bisa mendeteksi sampai spesifisitasnya atau sensitivitasnya 100%. Seperti itu. Dok, di saat kita tahu terdeteksi nih janin ada kelainan ya dok ya. Apa yang harus kita lakukan nih dok sebagai moms and dads juga? Apakah kelainan-kelainan yang tadi kita sebutkan dan dijelaskan oleh dokter ini bisa diatasi? Nah kalau iya bisa dengan cara apa nih dok? Kayak tadi spina bifida ya. Apakah itu bisa terdeteksi? Karena kan yang paling common kan spina bifida itu ya dok ya? Ya jadi bifida. Ada kelainan itu yang bisa dikoreksi dan ada kelainan yang tidak bisa dikoreksi. Jadi tujuannya mendeteksi di awal itu adalah satu, untuk mempersiapkan emosi dan psikis ibu dan suami terhadap kemungkinan perbedaan anak yang akan nanti dilahirkan. Kemudian kedua, untuk memikirkan langkah pertolongan apa yang harus dilakukan setelah bayi ini lahir. Karena biasanya kalau kelainan dalam perut ibunya hidup-hidup aja. Tapi pas di luar belum tentu. Nah, tidak semua kelainan bisa di-terminate. Ya, kalau kita bilang terminasi itu hukum di Indonesia tidak memperbolehkan. Jadi Undang-Undang Kesehatan yang terbaru itu hanya memperbolehkan pada kasus-kasus yang memang janinnya tidak mungkin hidup dalam kandungan, atau kerusakannya sangat parah, atau kehamilannya itu bisa menyebabkan efek di ibu yang tidak baik. Itu boleh diterminate di bawah usia kehamilan 20 minggu. Tapi ini undang-undang yang baru ya? Undang-undang yang baru. Tapi harus dibuktikan tadi, ada bukti, oh dia kelainan kromosom. Oh gambar USG-nya jantungnya di luar tubuh. Atau oh dia tidak ada tempurung kepala kayak anencefal. Tapi
Kalau Down syndrome, hukumnya tidak boleh diterminasi karena Down syndrome dia harapan hidupnya ada. Ya. Jadi banyak sekali anak-anak dengan Down syndrome yang berprestasi bukan akademik, misalnya di bagian kesenian, yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi untuk Down syndrome walaupun ada hasil tidak boleh terminate di seluruh dunia, ya. Kecuali yang tadi trisomi yang membahayakan atau memberikan dampak yang baik, yang lain. Nah tapi kalau yang lain-lain, misalnya kita ada tahu oh ini ada kebocoran jantung, kan lumayan sering kasus-kasus kebocoran jantung. Jadi tentunya pada saat proses persalinan kita sudah mempersiapkan, oh kamu nanti lahirnya di rumah sakit ini, ya ada tim dokter anak khusus jantung, bayi keluar mereka langsung handle. Karena kan tidak mungkin kita, wah ini refer lagi ke rumah sakit lain, takes time dan mungkin akan membahayakan. Sebenarnya salah satu tujuannya jadi tujuannya itu. Nah kalau di luar negeri mereka sudah lebih canggih sebenarnya. Contohnya kayak spina bifida atau hernia diafragma, jadi yang diafragmanya bolong jadi ususnya naik ke atas, itu sudah ada operasi intrauterin. Jadi mereka harus pakai langsung juga tuh, Dok. Iya, mereka kayak spina bifida mereka operasi dalam perut ibunya, dimasukin kamera, mereka operasi, tapi di Indonesia belum. Yang baru itu di Jepang sama di Amerika. Itu keberhasilannya lumayan bagus dan termasuk kan misalnya kayak bibir sumbing. Sudah mereka koreksi sedikit dalam kandungannya. Tapi di Indonesia belum ke arah sana. Jadi nggak semua juga bisa dikoreksi ya, Dok, sebenarnya? Tidak semuanya juga bisa dikoreksi, kayak Down syndrome ya nggak ada yang bisa mengkoreksi, tapi kalau kelainan jantung bisa nanti dikoreksi tergantung dengan tingkat atau keparahan dari kelainannya tersebut. Dok, ini ada satu pertanyaan dari Mom Davina Putri. Pertanyaannya, apa dampak kelainan janin pada anak? Apakah berpengaruh pada tumbuh kembang dan juga masa depannya? Nah ini menarik nih, Dok. Di saat kita melakukan pemeriksaan lalu terdeteksi bahwa memang ada kelainan janin, ini berpengaruh pada tumbuh kembangnya enggak? Dan juga gimana nih nanti masa depannya? Jadi balik lagi, kelainannya apa? Kelainannya apa? Kalau hanya sifatnya kelainan kayak mohon maaf bibir sumbing, ya tidak akan berpengaruh kemana-mana sih. Koreksinya sekarang sudah sangat canggih ya. Dokter-dokter bedah plastik sudah bisa mengkoreksi sampai tidak kelihatan sama sekali. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Nah tapi kalau yang kelainannya sifatnya kayak kelainan otak yang sangat parah, katakanlah misalnya kayak hidrosefalus atau hidrancephalus yang cairannya berlebihan, tergantung nanti respon dari cairan itu dikeluarkan. Karena kalau cairan itu tidak bisa dikeluarkan, tentunya dia akan menekan sel-sel saraf otak. Nah, kalau otak semakin banyak yang rusak, efeknya semakin jelek. Mungkin dia bisa hidup, tapi sifatnya hanya vegetatif. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, hidup aja. Jadi cerebral palsy kayak yang di mall pakai kursi roda, yang otomatis serba otomatis, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kelainan jantung tergantung dengan derajat keparahannya. Tapi sekarang sih kalau untuk operasi jantung sudah canggih-canggih di Indonesia juga oke. Misalnya kayak kelainan katup, kelainan arah pembuluh darah itu sudah sangat baik untuk operasinya. Jadi tadi kalau kita ketahuan kita bisa refer ke center yang memang bisa menanganin segera. Tapi kalau kayak kelainan yang misalnya kaki, kan ada kakinya yang bengkok ya, clubfoot yang gitu ya, itu kan bisa dikoreksi sama fisioterapi sejak lahir kayak gitu. Yang tidak bisa dikoreksi adalah kelainan kromosom karena tidak ada obat kelainan kromosom. Baik. Jadi sebenarnya seberapa rutin nih, Dok, Bumil harus memeriksakan kandungannya? Mungkin dokter bisa memberikan panduan nih pemeriksaan untuk di setiap trimester kehamilannya. Kayaknya kalau dulu kan hamil-hamil awal tuh ya nggak perlu sering-sering amat, tapi mendekati masa kelahiran udah harus makin sering nih. Nah, apakah masih seperti itu, Dok? Jadi sebenarnya minimal tuh 4 kali ya. Selama kehamilan? Selama kehamilan, minimal, paling minimal 4 kali. Jadi trimester pertama di awal, trimester kedua sekali, trimester 3 2 kali. Tapi kalau cuma 4 kali, kita lewat screening pertama tadi, 11-13 minggu. Itu sangat penting sekali untuk mendeteksi kelainan kromosom. Nanti diulang lagi kelainan itu di 22-24 minggu untuk kelainan bentuk organ. Dan melihat lagi apakah masih ada tanda-tanda kelainan kromosom. Karena yang misalnya kita periksa di 11-13 minggu itu akan hilang pada kehamilan, dengan bertambahnya usia kehamilan. Jadi soft markernya berbeda lagi. Jadi pada usia kehamilan 22-24 yang dinilai nanti bukan lagi yang tadi. Tapi yang dinilai mungkin
cairan di dalam otak, kemudian gambaran ususnya, kemudian ginjalnya, berapa besar saluran ginjal, kemudian dilihat lagi panjang tulang, jadi ya berbeda lagi. Jadi yang itu yang paling penting. Yang selebihnya kalau ternyata sudah aman, ya itu hanya untuk mengevaluasi pertumbuhan janin. Tapi kalau normal, ya tadi minimal 4 kali, tapi kalau sebenarnya di awal-awal memang sering ya dok ya, justru belum terlalu sering ya setelah mendekati memang lebih sering jadinya dok ya. Oke. Iya seperti itu. Dok, terakhir, apa yang bisa dilakukan nih oleh para moms untuk mencegah kelainan janin ini sendiri? Apakah bisa dicegah dok? Nah, jadi kita mencegahnya dari faktor eksternal tadi dan internal. Jadi faktor eksternal, jadi kalau bisa hindarin mengkonsumsi sembarang obat pada saat hamil muda terutama. Jadi jangan sebentar-bentar sakit ini gelek obat, sebentar-bentar pusing minum obat. Kemudian hindarin alkohol dan rokok selama hamil, karena itu jelas akan berpengaruh kepada sistem pembentukan organ janin. Kemudian kalau ada sakit, misalnya katakanlah jantung, ada gangguan ginjal, ada gangguan autoimun, ada gangguan gula, koreksi dulu sebelum hamil sampai benar-benar kondisinya stabil. Supaya kondisi ini tidak memperberat pertumbuhan janinnya dan kehamilan tidak memperberat kondisi kesehatan ibu. Nah yang paling penting adalah persiapan sebelum hamil. Nah ini yang paling penting, di garis bawahin ya calon moms ya. Jadi yang paling penting, jadi kalau kita hamil, kita sama aja kayak merancang suatu generasi yang akan datang. Kita aja kalau bikin rumah sebelum jadi udah cari bentuk-bentuk, cari bahan baku, cari yang kualitasnya bagus. Nah hamil pun juga seharusnya seperti itu. Jadi paling tidak 2 atau 3 bulan sebelum hamil sudah mengatur apa sih yang masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya ibu, tapi suami juga harus. Karena apa? Karena yang hamil kan tidak tiba-tiba hamil, tapi ada sperma dari suami yang sangat berpengaruh. Bersama ya dok. Jadi harus mengurangi junk food, mengurangi bahan-bahan makanan awetan, mengurangi paparan radiasi berlebihan, harus cukup istirahat, harus olahraga yang bagus, terus koreksi nih kalau perlu periksa darah, oh vitamin saya bagus nggak, nutrisi saya bagus nggak. Jadi kalau dia rendah dikoreksi dulu baru hamil, seperti itu. Karena kalau udah hamil percuma, udah jadi, kita tinggal nunggu lihatnya aja sebenarnya seperti itu. Iya sih, jadi dari istilahnya itu kayak kita mempersiapkan tempat tinggal untuk calon anak kita nih ya, semuanya emang harus dibersih-bersihin istilahnya dok ya. Iya, kalau udah hamil kan kita tinggal lihat, oh ini ada efek nggak sih dari yang kemarin ya seperti itu. Tapi kan kita masih belum terbiasa kontrol sebelum hamil. Iya juga sih, ini udah harus jadikan kebiasaan baru. Tapi kita juga tahu banyak juga udah mulai digalakkan nih pemeriksaan sebelum pranikah gitu kan istilahnya ya. Bukan cuma foto priwet ya kan, tapi juga harus cek dong moms and dads ya. Nah, sekarang ada loh. Aku lihat dari pasien promo foto priwet sama pemeriksaan lab. Nah, benar. Lebih keren gitu kan ya dok ya. Ini hasil-hasil dari foto priwet dok, ada pemeriksaan tambahan lab. Iya, wah hebat. Iya benar tuh, cakep tuh bisa seperti itu. Wah ini jelas banget ya moms ya, pembicaraan kita hari ini, obrolan kita membahas tentang ragam kelainan janin yang bisa dideteksi sejak dini. Terima kasih Dr. Febriansyah Darus SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan kedokteran feto maternal dari Brawijaya Hospital Saharjo. Sehat selalu buat dokter. Terima kasih. Dan juga salam untuk keluarga, salam dokter Eta. Terima kasih juga buat moms and dads yang sudah menyaksikan podcast Mother and Beyond hari ini. Sampai jumpa.